Selamat pagi anak-anak, papa mama serta bapak ibu guru. Berjumpa kembali pada renungan hari Senin 14 Desember 2020. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan agar jiwa kita disegarkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk manusia bagi kehidupan kami selanjutnya. Semoga firman-Mu ini dapat menjadi petunjuk kemana kita akan melangkah selanjutnya. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu dapat menjadi penerang kehidupan bagi kami yang masih gelap. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, Aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Papa, mama, dan anak-anak yang ada di rumah, seseorang yang memiliki otoritas seringkali dianggap mempunyai kekuasaan dan hak memberi hukuman atas orang lain. Padahal, sejatinya orang yang memiliki otoritas membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan agar otoritas yang diterimanya tidak disalahgunakan. Yesus memiliki otoritas, namun ia tidak pernah memaksa. Yesus mengundang orang untuk mengikutinya. Ia datang untuk melayani,
bukan dilayani. Ia datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Otoritas Yesus dilandasi oleh cinta kasih. Ia berlutut membasuh kaki para muridnya, karena ia menghendaki muridnya melakukan hal yang sama. Setiap dari kita diberi otoritas, sama halnya dengan papa, mama, dan rekan-rekan guru. Kita diberi otoritas oleh Allah untuk mendidik anak-anak. Hendaknya kita bisa meneladani Yesus dalam membimbing dan mendidik anak-anak. Gunakanlah otoritas kita sebagai orang tua berlandaskan kasih, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bersikaplah bijaksana dan tidak bersikap otoriter atau memaksa, yang akan mendatangkan rasa takut. Mintalah hikmat dari Tuhan agar kita bisa menggunakan otoritas kita dengan bijaksana dan berlandaskan kasih. Karena otoritas yang berlandaskan kasih akan mendatangkan rasa hormat. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Orang tua merupakan perwakilan Allah di bumi. Jadi, sudah sepatutnya anak-anak menghormati orang tua. Karena Allah telah memberikan otoritas atau kuasa untuk mendidik dan membimbing kalian. Jadi kalau misalnya papa, mama di rumah suka melarang, suka mengatur ini itu, memarahi kalian, atau bahkan memberikan hukuman di saat kalian berbuat salah, ingatlah, semua itu merupakan bentuk kasih sayang papa mama kepada kalian. Karena setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mulai sekarang, hari ini dan seterusnya, anak-anak di rumah harus belajar mendengar dan mematuhi papa mama, supaya kalian mendapat berkat seperti yang Allah janjikan, seperti tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Isi hati dan pikiran kami dengan hal yang baik, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat keluarga, saudara, dan sesama yang ada di sekitar kami. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terus bimbing kami ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.